mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo. Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Hari ini dan beberapa bulan terakhir ini memang lagi sangat menjadi perhatian publik tentang sebuah peristiwa yang melibatkan oknum dari anggota Polri. Jadi memang sekarang ini tentunya kita sebagai masyarakat juga turut prihatin dengan kondisi yang dihadapi oleh Polri saat ini. Nah, menyikapi hal tersebut memang kita sebagai masyarakat memiliki partisipasi dan memang kita juga harus menuangkan ide dan pemikiran kita serta gagasan agar bagaimana institusi Polri ke depan bisa menjadi institusi yang memang lebih baik lagi dan mampu menjadi pengayom masyarakat dari tingkat kepercayaannya juga. Nah, hari ini teman-teman sahabat catatan jurnalis, selain itu juga banyak nih teman-teman dari media massa lainnya juga yang sempat hadir pada diskusi kita hari ini. Memang kita diskusi santai, lebih kepada diskusi milenial. Dengan tema kita hari ini adalah move on-nya Polri. Nah, ini udah dua narasumber saya hari ini datang ini. Satu dari akademisi, langsung Dr. Husni Tamrin selaku dari Pemerhati Kebijakan Publik. Ya, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Ini luar biasa sekali nih di kesempatan hari ini bisa ketemu sama Dr. Husni Tamrin. Nah, yang kedua juga nggak kalah berbeda teman-teman. Ini adalah dari kaum intelektual, seorang jurnalistik senior. Beliau adalah Ketua PLI Provinsi Sumatera Selatan, Kakang David Daus Komar. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Ini artinya dari Sumatera Selatan pun turut menyoroti tentang peristiwa yang saat ini dihadapi oleh institusi Polri ya. Jadi teman-teman, kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana kita melihat institusi ini agar bisa lebih berbenah ke depannya. Kita mulai dulu dari Dr. Husni Tamrin. Dokter, ini kita melihat bahwa kompleks nih. Bagaimana membuat institusi ini move on lah dari permasalahan yang mungkin bisa kita lihat seperti sekarang ini. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya institusi Polri ini kalau berbenah dia terus berbenah ya. Cuman memang ada hikmah di balik peristiwa FS kemarin itu. Artinya sewaktu organisasi kan berbenah. Selain berbenah, organisasi ini juga sebenarnya mencoba lebih transparan. Mereka punya tata kelola yang lebih baik, aturan yang lebih baik. Ya, semuanya sudah banyak hal ya. Sebelum kita melakukan reformasi birokrasi, Polri duluan lah yang melakukan reformasi baik struktural, kultural, dan sebagainya. Nah, tapi kenapa bisa terjadi ini? Ini kan hikmahnya, bahwa ternyata masih ada celah, ya, masih ada celah di mana Polri itu masih bisa sebagai suatu institusi yang besar, masih dimungkinkan adanya peristiwa-peristiwa seperti Sambo ini. Artinya kan dari pandangan masyarakat kita melihat ada potensi. Nah, waktu peristiwa Pak Sambo kemarin itu kebetulan peristiwanya itu bertemu dengan di dalam internal sendiri atau orang biasa lah katakanlah almarhum ini. Nah, tapi bagaimana seandainya oknum-oknum Polri dimanfaatkan oleh pihak yang punya kekuasaan? Artinya kan ada potensi yang sama. Dengan kata lain, problem besar di Polri inilah
bagaimana pengawasan yang lebih transparan. Sebenarnya itu aja sih Bagaimana pengawasan Polri ini yang lebih transparan, ya? Oke, itu dulu nih. Kita ke Kak Firdaus Komar ini. Nih, wah dari ini mengetik ini. Ini emang fokus sebagai seorang jurnalistik ini. Saya mau melihat ini dulu dari Kak Firdaus Komar nih. Kak Firdaus Komar, ini artinya peran penting dari kawan-kawan media massa juga nih ya, artinya bisa ini akhirnya muncul ke permukaan dan memang menjadi perhatian publik dan juga akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Perspektif dari Kak Firdaus Komar sendiri dalam melihat permasalahan ini seperti apa, Kak? Ya, yang pertama memang posisi institusi Polri itu sangat strategis berkaitan dengan struktur di kenegaraan kita ya, Indonesia, karena fungsinya sangat penting ya, berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Fungsi-fungsi itulah yang memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan pakemnya, tidak sesuai dengan aturannya. Itu karena fungsinya sangat besar, Pak, dari penanganan hukum kriminal, kemudian sampai penegakan hukum, kemudian berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat, memastikan kenyamanan masyarakat, itu kan Polri semua. Sampai orang bebala di rumah tangga, lapornya ke polisi kan. Yeah. Jadi memang sangat kompleksitas kalau saya lihat. Jadi selain itu, selama ini juga memang di tengah seperti kata Pak Dr. Tamrin tadi, polisi melakukan pembenahan, membuat satu dasar hukumnya ya, kemudian mereka melakukan reformasi struktural, reformasi kultural ya di tubuh Polri, tapi di balik itu juga image masyarakat juga kan macam-macam, berkaitan dengan persepsi ya, persepsi masyarakat terhadap Polri. Kadang-kadang memang oknum yang selama ini kan yang muncul di permukaan, misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Polri itu sendiri, misalnya terjadi di tengah masyarakat atau terjadi dalam tanda kutip itu 86 kasus. Nah, hal itulah yang membuat underestimate dari masyarakat terhadap tingkat kepercayaan publik ya. Ke polisi itu sendiri. Kadang-kadang yang mereka harapkan menyelesaikan masalah dengan polisi ternyata misalnya tidak selesai. Itu fakta sebelumnya ya. Nah, ketika ada kasus ini muncul seolah-olah membuktikan bahwa posisi Polri ini seperti ini di tengah publik. Kalau bagi kita media kan ini kan berita menarik ya. Ya, berita penting, menarik karena terkait dengan isu yang paling bagus ini kan. Wajar saja kolaborasi media sosial dengan media pers ini kan sangat luar biasa ketika membongkar kasus yang dialami oleh Polri saat ini. Bagaimana dari media massa sendiri melihat peristiwa ini dan memang bentuk kontribusi kita dari media massa, Kak Firdaus Komar? Yang pertama, media massa ini kan tidak bisa diatur dalam konteks intervensi. Nah, karena media massa punya independensi, punya kemerdekaan pers, dan itulah yang menjadi pegangannya. Sekarang kemerdekaan dan independensi itu mau digunakan kemana? Kita ini arahnya mau kemana? Oke lah, pada posisi saat ini startingnya kita sudah punya persoalan bahwa kondisi di Polri ini ada masalah sebenarnya berkaitan dengan kemungkinan seperti penanganan kasus seperti itu, settingan kasus segala macam itu. Artinya perlu, saya setuju pengawasan tadi. Mungkin undang-undangnya sudah sangat aturannya atau regulasinya sudah sangat bisa memberikan ekspektasi, tapi ketika secara kultural orang-orang yang ada di dalamnya itu belum bisa sepenuh hati ya untuk melaksanakan reformasi itu yang jadi masalah. Kasus ini muncul kan. Oke, reformasi di dalam tubuh Polri artinya kan? Iya, artinya karakternya ya. Karakter yang di dalam orang itu kan sebenarnya aturannya tidak boleh kan seperti itu kan. Mungkin secara hierarki strukturalnya sudah ada yang ngawasi Pak ya mungkin. Tapi mungkin kewenangannya yang belum sampai ke sana. Seperti itu. Dulu pada situ Kak Firdaus Komar. Saya mau balik lagi. Harus ditawari. Soalnya saya mau dituntaskan semua ini. Ini kalau soal institusi yang satu ini memang kita sangat seksi dan menarik ya dokter ya. Nah tadi ini balik lagi tadi sudah disinggung dokter juga di awal, sudah disinggung juga sama Kak Firdaus Komar di awal bahwa image image Polri ini memang harus dibenahi.
ke depannya. Nah, menurut dokter sendiri ini hal ini seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Polri dalam menyikapi permasalahan ya saat ini sedang melingkar lah di dalam tubuh institusi ini? Ya, di situ menarik ya, artinya kan Polri ini diharapkan berbenah, terutama aspek kulturalnya lah ya, reformasi kulturalnya. Kenapa sih Polri ini menjadi terjebak seperti dalam kejadian seperti kemarin dalam tanda petik gitu ya? Ya pasti karena tidak lain karena apa, kekuasaan ya. Karena yang namanya polisi di seluruh dunia itu awalnya kan fungsi klasiknya adalah street crime kan, tapi kemudian beriring dengan perkembangan masyarakat semuanya dilakukan gitu oleh menjadi fungsi kepolisian. Dan secara umum di dunia kita mengenal dua model kepolisian, model fragmented dan model integrasi. Kita memilih model integrasi. Nah, konsekuensinya semua urusan kepolisian itu ada di dalam tubuh, dilaksanakan oleh Polri, Undang-Undang 2 2002 gitu kan. Nah, sehingga kekuasaan Polri itu begitu besar dan ini persoalannya. Ada kontrol memang, cuman kan saking besarnya dan saking pentingnya fungsi Polri itu relatif berjalan sendirian. Nah, mungkin godaan kekuasaan inilah yang mengganggu proses reformasi kultural. Godaan kekuasaan. Ini godaan kekuasaan seperti apa nih, dokter? Ya, godaan kekuasaan ya artinya hampir relatif tidak ada kontrol kan, seperti mereka bisa menentukan sendiri, dan itu sekarang lama-lama ya mohon maaf lah ketik saya kepada Polri sendiri. Kalau ada kasus muncul di TV, belum ceritain kasus, pasti humasnya akan selalu bilang bahwa kami sudah melakukan tindakan tegas dan terukur. Itu seperti udah kata-kata wajib aja kan. Dan ini kan sebenarnya agak mengganggu perasaan masyarakat. Ya. Nah, berbenahnya bagaimana Polri? Polri itu harus berbenah kembali kepada rakyat. Karena Polri itu menarik loh ya. Polri ini kan punya sejarah panjang sejak zaman Belanda segala macam. Nah, waktu kita merdeka, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu saya masih ingat dalam rekomendasi itu bagaimana membangun polisi nasional dan menempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan itu belum selesai, tapi akhirnya keputusan Presiden tanggal 1 Juli 1946 bahwa Polri itu dipisahkan dan berada langsung di bawah Perdana Menteri pada waktu itu, yang selanjutnya di bawah Presiden. Nah, peringatan 1 Juli ini kan merupakan sebenarnya bukan peringatan Hari Lahir Polisi ya, sebenarnya adalah peringatan pisahnya Polri dari di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang menarik lagi, Polri kita itu juga membangun jalannya sendiri. Polri di mana, polisi di mana-mana itu pasti sifatnya sipil. Tapi karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan, waktu di bawah Pak Sukanto, Polri itu memilih jalan sebagai Polri yang kombatan, ya, ikut dalam pertempuran dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dengan kata lain sebenarnya, walaupun sekarang non kombatan ya, artinya Polri itu punya sejarah panjang, dia dekat dengan rakyat. Nah, harusnya nilai-nilai perjuangan seperti ini yang harus dikembalikan, bahwa Polri itu adalah Polrinya rakyat dan dia harus tetap dekat dengan rakyat dan harus tetap mau dikontrol oleh rakyat. Jadi bukan Polri yang jalan sendiri, yang berdiri di atas rakyat. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi Polri itu harus kembali kepada rakyat dan juga harus lebih dekat lagi kepada rakyat. Oh iya, pasti. Iya. Oke, satu lagi dokter. Ini lebih keren ini. Iya. Tugas jurnalistik adalah membantu bagaimana mendekatkan Polri tadi kepada rakyat. Nah, dari Kak Firdaus Komar ini gimana Kak? Sebenarnya salah satu tugas kita pers itu sebenarnya bukan membantu sih, bagaimana mengontrol justru ya. Iya, betul. Melakukan kontrol apakah terjadi persoalan apa tidak, bagaimana kontrol itu bisa memberikan dampak seperti itu, dampak dalam kaitan dengan hasilnya kan. Nah, seperti saat ini saya pikir tidak oke lah, kasusnya kan udah jalan ya, kasus yang sekarang kan udah dilakukan oleh Kapolri kan, sudah apa langsung ditangani Kapolri ya, dalam waktu 1 bulan ini kan progresnya begitu cepat kan, menetapkan tersangka sampai sudah ini hari ini ya betul, kayak besok ya untuk apa reka ulangnya kan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Polri memang sudah sewajarnya, bukan karena kecepatannya, tapi memang ya seperti itu saya pikir. Ini kan case-nya muncul dengan mekanisme ya. Bukan berarti keprestasiannya itu mendiamkan kasus itu atau memutarbalikkan kasus itu, tapi justru memang sekarang bagaimana membongkar, bagaimana media mengawalnya. Ya, saya pikir kaitan membongkar kasus ini kan kita
kalau media memang tugasnya ya posisi salah satu track kita kan tugas kita untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh Polri. Kan goalnya itu bagaimana kesalahan itu bisa ada hukumannya, seperti itu kan goalnya kan. Lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Nah, ya betul. Artinya di masyarakat sekarang kan saya pikir mungkin kalau di kemarin kan melakukan ini ya survei ya Polri sendiri ya, polling bahwa ini kan starting pointnya kan ketika mereka menangani kasus ini, artinya ada keinginan dari pengamat atau dari masyarakat juga ini momentum untuk melakukan suatu bersih-bersih lah di tubuh Polri berkaitan dengan yang sering melakukan seperti itu dalam tanda kutip ya. Artinya kalau menurut saya menulis juga kemarin di media, bersih-bersih itu harusnya seperti apa. Kalau kita menggunakan sapunya juga harus bersih kan. Jangan menggunakan sapu yang kotor, nanti kotor lagi, bersih lagi, kotor lagi. Jadi artinya orang yang melakukan pembersihan juga harus orang bersih juga dalam konteks itu ya. Jangan juga orang yang melakukan pembersihan itu orang yang tidak bersih. Artinya timbul kotoran baru lagi. Jadi memang artinya totalitas itu harus dievaluasi, saya pikir. Jadi dalam konteks momentum kasus ini merupakan ternyata ada persoalan ketika polisi bisa men-setting satu kasus misalnya. Ini kan akhirnya kan berujung ke belakang-belakang, Pak. Muncul lagi yang sebelum-sebelumnya temu lagi. Akibat dari ternyata bisa seperti ini yang dilakukan. Nah, artinya yang mana saya pikir Polri sekarang yang mana yang harus bongkar ulang kan. Memang katanya ada temuan bukti baru. Segala macam ya. Iya. Yang kaitan dengan ketidakpuasan pelayanan ke masyarakat seperti itu. Karena ini kan menyangkut penegakan hukum yang rasa keadilan bagi kelompok masyarakat semuanya, saya pikir. Jadi kalau menyangkut rasa keadilan itu kan harus benar-benar memang dari hulunya sampai ke penetapannya itu memang betul-betul memenuhi rasa keadilan. Saya setuju bahwa momentum ini merupakan yang pemicunya sangat besar kan, pemicu ini kan bukan hal yang kecil-kecil lagi pemicu ini. Karena pemicunya besar juga penanganan juga harus besar. Sebenarnya image kita selama ini yang dilakukan Polri kan sudah on the track, Pak ya. Seperti konsep presisi semacam untuk pelayanan masyarakat, Polri melayani. Itu kan tagline yang saya pikir memberikan gambaran ke rakyat ya, ke masyarakat bahwa di sini kamu aman lah, dijamin lah seperti itu. Nah, benar menjaga kenyamanan ya. Betul. Nah, artinya mengembalikan tagline seperti itu memang betul-betul harus secara konsekuensi harus dilaksanakan begitu. Satu lagi nih ke Dr. Sri Tamrin ini. On the track Polri. Nah, melihat permasalahan yang saat ini mungkin sebagai masukan, siapa tahu diskusi kita hari ini memang salah satu menjadi menjadi sorotan dan juga bisa menjadi perhatian bagi teman-teman dari institusi kepolisian. Ini bagaimana langkah-langkah mungkin strategi ke depan agar tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini yang saat ini mungkin kita sebutlah cukup runtuh dan menurun. Ini bagaimana kira-kira? Ya, pertama ya satu kata dengan perbuatan ya, gitu yang paling penting kan. Jadi memang banyak tagline Polri bahwa Polri itu sudah berbenah diri segala macam, tapi kadang-kadang perbuatan nggak menunjukkan begitu. Saya kasih contoh gini, sewaktu kasus Pak Sambo itu melibatkan berapa aparat Polri kan, dan itu mereka dihukum dengan dialihfungsikan. Alihfungsikan kemana? Ke Yatma. Seolah-olah itu meyakinkan kita memang di Polri itu masih ada wilayah-wilayah atau bidang-bidang zona-zona yang mana air mata, mana mata air gitu kan, gitu kurang lebih. Harusnya kan Yanma tuh di depan kan, gitu kan, pelayanan masyarakat gitu ya. Kok itu jadi tempat hukuman gitu, misalnya kayak gitu lah. Jadi kalau kita mau berubah kultur ya, kultur itu mulai dari dalam dulu gitu ya. Kemudian juga Polri itu ya seperti tadi saya bilang bahwa ini saatnya momentum untuk kembali kepada rakyat, ya benar-benar diperlihatkan bagaimana Polmasnya itu dihidupkan, benar-benar dihidupkan ya, bukan sekedar asal hidup. Itu pertama. Kemudian juga sebenarnya banyak lah pekerjaan-pekerjaan Polri ini yang baik untuk masyarakat, tapi kadang-kadang tuh nggak berlanjut atau kita nggak tahu lagi
bagaimana kabar ceritanya, karena nanti masing-masing pejabat, jadi Polri itu karena terlalu besar kekuasaan, terlalu besar juga diskresi yang mereka punya gitu ya, sehingga mereka nggak berjalan seperti sistem seolah-olah ya. Ya seperti kita di Sumsel, di Palembang lah dulu kita kenal yang ada panic button. Saya nggak tahu masih ada kabarnya nggak panic button itu kan ya. Mungkin masih ya, tapi kan kita nggak tahu kan. Jadi nggak tahu kemana kita mau ngadu, mau kemana. Aplikasinya saya lihat udah nggak hidup lagi gitu ya. Kayak begitulah. Artinya lebih mengoptimalkan apa yang sudah pernah dibuat ya. Apalagi di zona terbukaan publik seperti sekarang ini ya dokter ya. Di zona digitalisasi seperti ini artinya bisa lebih dekat dengan menggunakan sistem digital agar masyarakat bisa lebih akrab dan lebih dekat ya. Dan kepercayaan masyarakat ya dengan ya mau apa, mulai dari level Polres ya sebagai komando operasi dasar sampai Polda sampai ke atas harus rajin turun ke masyarakat. Ini saatnya momentumnya. Momentum ini saatnya ya dokter ya. Oke. Satu nih closing statement tadi sebelum terakhir nanti closing statement dari apa namanya Dr. Nini Samrin. Kak, agar membuat Polri itu move on nih. Waduh, ini tema kita nih. Bagaimana sih pendapat Kak Firdaus Komar sendiri, perspektif dari media massa nih agar bisa ya membuat Polri itu bisa move on lah dari kasus permasalahan sekarang ini. Itu sekarang udah move on. Yang mereka lakukan itu sudah melakukan berkaitan, mereka kan mereka sayang dengan institusi, kita juga sayang juga dengan institusi Polri kan. Ketika kejadian itu kan kita sangat prihatin lah ya sebagai warga masyarakat yang punya harapan besar terhadap Polri, yang mempunyai fungsi yang besar. Kita kan tahu struktur Polri itu sangat lengkap kan sampai ke tingkat bawah, mereka itu sampai tahulah kejadian sampai ke bawah-bawah Pak ya. Tinggal lagi memaksimalkan apa yang menjadi fungsi yang dilakukan oleh Polri. Kita tahu bahwa benar kata Pak Tamrin tadi, karena ini menyangkut kekuasaannya sangat luar biasa kan. Ketika misalnya ada berkaitan dengan masalah masyarakat, mereka yang kewenangannya untuk menyelesaikannya kan. Sebenarnya menyelesaikan itu banyak cara ya. Apakah dilanjutkan hukum, walaupun tidak dilanjutkan kan harusnya tidak memberikan suatu hal yang tidak beretika lah Pak, seperti itu ya. Justru memberikan rasa keadilan yang dilakukan apa istilah itu di kejaksaan sekarang kan ada semacam penyelesaian masalah itu lewat musyawarah misalnya itu kan memberikan gambaran bahwa kita untuk dalam berkaitan untuk masyarakat itu sebenarnya tidak harus ke pasal-pasal ketika itu memenuhi rasa keadilan di antara yang masyarakat yang berkonflik yang kayak seperti itu. Dan ke depan saya pikir yang sekarang kan persepsi masyarakat jadi untuk akibat dari ulah dari tubuh Polri itu sendiri kan. Jadi kaitan dengan persepsi masyarakat ini memang harus diyakinkan. Yang pertama saya pikir dari kasus ini Polri harus memberikan satu trust kepada masyarakat bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus ini. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri kan mereka sudah menjelaskan ke Komisi 3 misalnya sudah melakukan tahap-tahap yang saya pikir ya bisa memberikan harapan kepada masyarakat, korban segala macam lah kan. Itu yang dilakukan ini. Jadi berangkatnya dari kasus ini. Yang kedua saya pikir perlu Polri ini melakukan satu solid ya dalam secara organisasi. Solid secara organisasi itu perlu ditekankan bahwa janganlah di kondisi sekarang misalnya ada Polri yang masih membobol ATM misalnya. Misalnya ada anggota polisi oknum yang jadi pengedar narkoba, ada yang ikut juga dalam posisi melakukan satu tindak judi online kan. Nah, untuk menegaskan kepada tim-tim polisi kan mereka kan punya struktur yang sangat kuat, yang sangat jelas ya keorganisasian mereka kan ada divisi-divisi yang harusnya mereka bisa menjaga divisi itu dalam banyak-banyaklah berdoa dulu misalnya untuk jangan sampai. Karena kita dari media ini kan kalau ada hal yang seperti itu yang tidak sesuai kan sangat menarik misalnya. Memang menjadi target operasi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya pikir yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi itu. Nah, melalui keorganisasian mereka di divisi-divisi sampai ke bawah-bawah, polsek, sampai ke ini harus memberikan satu perpom ya. Nah, perpom polisi yang memang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Ya.
jangan gampang lah untuk tergoda. Tadi kan tergoda ini kan kadang-kadang masalah uang, Pak ya. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip masalah uang. Misalnya orang bisa melakukan 6 kasus kasih uang kan bisa selesai. Nah, itu kan godaan namanya. Bisa godaan dari kiri, dari kanan. Nah, artinya saat ini bagaimana dari pihak Polri itu secara struktural mereka mentradisikan atau mengkulturasikan yang memang betul-betul bisa bermanfaat baik untuk mereka dan dampaknya ke masyarakat tentu kan. Oke, luar biasa. Makasih Kak Dr. Komar. Satu lagi Dr. Tamrin, closing statement. Apa ya harapan dari kita sebagai masyarakat, khususnya saran dari Dr. Tamrin agar membuat institusi Polri ini move on dari permasalahan ini? Ya, sedih kita nggak perlu polisi hari ini, tapi bagaimanapun juga kita tetap perlu polisi lah. Polisi sebagai pemelihara keamanan tertiban kita pelindung pengayom dan pelayan kita gitu. Sehingga kita butuh Polri yang dekat dengan kita, ya. Polri yang benar-benar menyejukkan, melindungi kita, sehingga memang Polri juga harus pandai-pandai bermain dengan kekuasaan yang dia miliki gitu. Ya paling enggak kata kuncinya ya Polri harus kembali kepada rakyat karena di situ tempat dia berada. Ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Diskusi kita cukup singkat tapi memang makna dari apa kita memaknai makna dari kita menyikapi kondisi saat ini adalah bentuk salah satu partisipasi dan kontribusi kita bersama bahwa kita sangat sayang terhadap institusi yang satu ini sebagai sebuah lembaga negara yang keamanan ini yang bisa kedepannya harus menjaga kedaulatan negara dari dalam. Nah, dan juga dari diskusi tadi kita dapat melihat dan juga dapat menyimpulkan ada dua perspektif yang cukup berbeda dari dua narasumber saya hari ini adalah misal seperti tadi dikatakan Kak Firdaus Komar adalah bagaimana kita membersihkan institusi ini adalah dengan cara membersihkan hal yang bersih, jangan dibersihkan dari hal yang kotor sehingga akan menimbulkan hal-hal yang kotor-kotor lagi gitu kan. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Dr. Tamrin bahwa menjadilah mata air, jangan menjadi air mata. Dan tentunya pembenahan dalam tubuh institusi yang satu ini adalah agar memang ke depan dia sesuai dengan tugas dan fungsinya on the track, kembali kepada ranahnya dan kembalilah kepada masyarakat agar bisa benar-benar menjadi pengayom masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan untuk Indonesia yang kita cintai saat ini. Terima kasih mungkin teman-teman sahabat catatan jurnalis, kepada juga dua narasumber saya, Dr. Husni Tamrin selaku pemerhati kebijakan publik dan juga Kak Firdaus Komar selaku Ketua PUI Provinsi Sumatera Selatan, waktu yang sangat berharga dan memang hari ini sebagai salah satu kemerdekaan Indonesia dan juga ke depan semoga Polri pun merdeka dari hal-hal yang dapat merusak citra baik institusi tersebut. Saya Riza Palevi, terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Makasih dokter. Aduh, makasih Kak Firko. Aduh.